Salam jumpa pemirsa, selamat Hari Raya Idul Fitri. Senang sekali Jurnal DAI hadir kembali menemani Anda di Hari Nan Fitri, hari kemenangan yang penuh berkah. Bersama saya Indro Pakpahan dalam Jurnal DAI edisi kali ini, kami akan menyajikan liputan khusus untuk Anda. Tempat pembuangan sampah akhir TPA Rawa Kucing terletak di Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Setiap harinya, sekitar 100 armada truk dan mobil sampah mengangkut lebih dari 1.500 ton sampah warga Kota Tangerang ke tempat ini. Saat ini luas TPA Rawa Kucing sekitar 13 hektar. Menurut rencana, TPA ini akan diperluas pada tahun 2016 menjadi 32 hektar. TPA Rawa Kucing dekat dengan pemukiman penduduk. Kira-kira 500 meter dari salah satu sisi TPA tersebut juga terdapat sebuah rumah belajar. Rumah belajar ini sendiri berdiri pada tahun 2005. Kira-kira terdapat 200 kepala keluarga yang tinggal di tempat ini. Umumnya, orang tua anak-anak ini bekerja sebagai pemulung, buruh pabrik, ataupun pekerjaan tidak tetap lainnya. Karena kebutuhan para warga, sejak 3 tahun lalu, dirintislah sebuah sekolah taman kanak-kanak di tempat ini. Tujuannya untuk membina dan mendidik anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga secara formal mereka siap memasuki sekolah dasar. Murid-murid di sini hanya perlu membayar sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000 per bulan. Dengan hadirnya sekolah murah ini, diharapkan anak-anak mampu mendapatkan pendidikan dasar dan penanaman budi pekerti sejak dini. Cinta kasih antar sesama manusia dapat dinyatakan dengan saling berbagi. Berbagi juga membuat hati lapang, menghilangkan amarah, rasa dengki, dan perasaan negatif lainnya. Di Hari Nan Fitri adalah saat kemenangan yang membawa jiwa manusia ke asalnya, yaitu manusia yang memiliki citra ilahiyah. Di hari ini, berbagi menjadi suatu cara kami untuk membawa berkah bagi sesama sekaligus merefleksikan diri. Kalau baksos itu kita udah ngelakuin itu udah beberapa kali, tapi untuk yang pertama kalinya yang khusus di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini yang baru pertama kali gitu. Awalnya sih kita tuh hanya sekedar ide dadakan aja untuk buat acara kegiatan bakti sosial ini, karena waktu itu kita lagi sibuk-sibuk ngurusin segala macam perlengkapan buat narasumber gitu, ada bantuan alat tulis, dan ketika itu tercetuslah kita dan teman-teman untuk gimana sih kalau kita buat kegiatan baksos aja gitu, dan mumpung kita lagi ada acara bulan puasa ini, kita baksos plus buka puasa bersama gitu. Dan kebetulan kita punya narasumber yang dulunya punya sekolah gitu, sekolah untuk anak-anak tidak mampu. Aku ngerasa ayo apa aja perencanaannya dan segala macam, dan aku bersama Tarif pun ya sama-sama ngomongin tentang rundown yang kayak gimana, terus acaranya kayak gimana, terus keuangannya gimana, dan sesi konsumsi dan yang lainnya, flow atur stock shot gambarnya kayak apa gitu, dan juga nanti dari jam berapa ke jam berapa kita harus melakukan apa gitu, dan sampai akhirnya deal dan aku harus ngurusin budget.
harus ngurusin budget, terus harus bikin laporan keuangan, apa saja yang harus dibeli, apa saja yang harus dilakukan, kayak gitu. Dan itu membuat aku ngerasa bahwa ya ini harus dilaksanakan dan ini harus kita lakukan, karena balik lagi bahwa ini adalah sesuatu hal yang bukan hanya sekedar liputan, tapi adalah sesuatu hal yang kita lakukan adalah untuk kebaikan dan untuk kebersamaan. Ada sesuatu kepuasan tersendiri dan ada suatu kerinduan sendiri untuk melakukan sesuatu yang bersifatnya adalah kebaikan gitu. Jadi ngerasa bahwa iya kita harus melakukan hal ini lagi gitu. Jadi tapi harus yang berbeda daripada yang lain gitu. Jangan sampai ini hanya sekedar liputan saja, tetapi ada hal lain yang membuat kita jadi ngerasa iya ada kenangan dan ada pengalaman dan ada pelajaran yang bisa kita dapat dari setiap kegiatan kita, bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata bukan hanya cuma buat bekerja, tapi adalah ibadah. Di Rumah Susun Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat, tepatnya di Blok Mangga B30 nomor 4A, segala persiapan dilakukan. Sundari, seorang karyawan Daai, dengan rela hati menyediakan rumahnya. Tidak hanya itu, ia juga menjadi penanggung jawab konsumsi. Dengan cekatan, dibantu teman-teman, ia menyiapkan bubur kacang hijau sebagai menu pembuka puasa nantinya. Awalnya tuh aku ngerasa, oke banget nih, itu seneng banget dan bersemangat gitu, makanya ayo gitu. Makanya aku yang ngerasa, ini memang harus dilakukan gitu, bahwa kegiatan kita ini bukan hanya sekedar kegiatan untuk diri kita aja, tapi ini bermanfaat juga buat orang lain. Dan kita udah melakukan riset di sana, dan ternyata riset di sana juga itu udah jadi suatu pelajaran hidup juga buat aku, bahwa ya kita harus lebih bersyukur dalam segala hal, dalam segala kehidupan gitu. Karena kita yang selalu mengeluh kurang atau mungkin mengeluh capek, lelah dan yang lainnya, bagaimana dengan mereka yang kehidupannya itu diantara sampah-sampah, terus diantara kuburan-kuburan, dan di situ didirikan sekolah. Sebenarnya sih gak ada kesulitan ya, anggap aja ini adalah sesuatu hal yang kita lakukan seperti pada umumnya kita melakukan liputan, hanya bedanya adalah ini liputan untuk kita dan dari kita. Yang membedakan adalah kita memberikan sesuatu hal atau memberikan suatu pelajaran atau suatu ladang berkah untuk orang-orang. Kita bekerja, kita memberikan karya, tapi juga kita juga memberikan sesuatu hal yang bermakna buat mereka dan juga untuk kita sendiri gitu. Perasaan sih ya seneng banget ya, karena pertama kali gabung di Daai TV ini, terus berada di tim jurnal Daai, terus kita membuat suatu program yang khusus gitu untuk membantu ya saudara-saudara kita yang berada di Sewan itu. Ya rasanya tergugah lah rasa kemanusiaan saya ketika terjun di acara ini gitu. Ya mungkin diambil hikmahnya, jadi di bulan Ramadan ini yang amal saya tuh ya mungkin bertambah gitu ya, di samping menjalankan ibadah-ibadah wajib saya sebagai umat muslim gitu. Segala persiapan telah dilakukan, tetapi pengecekan tetap perlu dilaksanakan terkait beberapa perubahan. Tari sebagai koordinator acara melakukan koordinasi akhir sebelum tim berangkat menuju lokasi. Kesulitannya karena harus memanage banyak hal. Jadi untuk acara ini pun harus di-manage mulai dari perlengkapan segala macam, dan itu dilakukan di tengah-tengah kita bekerja. Jadi kita harus memanage waktu untuk membagi juga antara melakukan perencanaan juga untuk bekerja. Yang paling berkesan adalah kita bisa sama-samanya sih, itu yang paling berkesan gitu. Karena kita mulai dari awal perencanaan sampai acara ini berlangsung pun itu semua kita udah bagi tugas. Persiapannya overall udah cukup
baik ya gitu, udah sangat matang gitu. Dengan kemarin kita udah melakukan perencanaan, terus stock shot gambarnya apa, terus jam berapa untuk kita ngambil gambar dan yang lain-lainnya. Buat aku ngerasa bahwa aku bersyukur banget dengan keadaan kayak gitu, dan persiapannya ini juga buat aku jadi pelajaran dan pengalaman. Kesulitannya sih, kalau dari saya sendiri sih nggak ngerasa sulit ya. Soalnya dari pertama emang udah niat buat ngebantu buat sesama yang ngerasa kekurangan. Jadi ngejalanin segala sesuatunya itu ya udah dengan tulus aja, dengan tulus, ikhlas juga, karena itu semua yang saya pikirin juga untuk kebaikan aja, kebaikan buat sesama aja. Karena mumpung lagi di bulan Ramadan ini kan buat melakukan sebuah kebaikan itu juga kalau di dalam ajaran Islam kan juga bagus ya. Nah, apalagi di dalam bulan puasa ini, jadi ya semangat aja, hikmahnya jadi bisa belajar, berlatih bisa lebih sabar buat ngejalanin sesuatu itu, harus bisa lebih sabar, terus juga bisa lebih teliti lagi untuk ngerjain segala sesuatunya gitu, nggak yang terburu-buru juga. Jadi semuanya bisa dari diri saya sendiri juga bisa ngatur pola dari emosi saya juga, dari saya bekerja untuk membantu anak-anak itu. Pesannya sih untuk berbuat baik itu kita nggak usah ngelihat kapan waktunya, terus ngelihat siapa orangnya perlu dibantu atau tidak, tapi kita ngelihat dari sesama manusia emang saling membutuhkan, saling perlu, karena kita manusia kan makhluk yang sosial, kita perlu saling membantu satu sama lain. Karena ketika kita udah bisa saling membantu, rasa kemanusiaan kita akan bisa bertambah dan semakin bisa ada rasa cinta kasihnya. Tangerang adalah sebuah wilayah di Provinsi Banten. Setelah bersiap-siap dan menempuh perjalanan lebih dari 1 jam, sukacita yang mendorong hati untuk berbagi semakin memuncak dari dalam diri. Sungguh indah jika negeri ini penuh dengan rasa damai, sukacita, dan cinta kasih yang senantiasa dibagi satu sama yang lain. Jadi anak Indonesia. Saya anak Indonesia. Saya anak Indonesia. Berjanji. Satu. Saya mau jadi anak yang taat. Saya mau jadi anak yang taat. Mau hidup sehat. 4. Saya mau menghormati orang tua dan guru. Anak-anak ini adalah mereka yang pernah dan sedang mengikuti bimbingan belajar di Bakal Sekolah Tunas Harapan. Letak tempat belajar ini sangat dekat dengan tempat pembuangan sampah akhir Rawa Kucing, Sewon, Kecamatan Neglasari. Secara tersirat, tempat ini menyuarakan harapan akan masa depan mereka yang lebih baik. Janji yang terucap di antara anak-anak ini adalah semangat tekad yang ditanamkan pendiri dan pembimbing sekolah ini, Felix Kristiadi. Felix yang dikenal sangat dekat dengan anak-anak, baru dipanggil menghadap Tuhan beberapa hari sebelum kedatangan kami ke sekolah tersebut. Mengucapkan janji itu adalah juga mengenangkan sekaligus menguatkan tekad untuk dapat memenuhi harapan sang pendiri. Waktu terus bergulir, dan kebersamaan adalah suatu cara kami mengisi waktu tersebut.
Ya ini memang pertama kali saya nge-MC. Gimana ya, pas nge-MC itu rasanya deg-degan, tapi ya selain deg-degan ini bisa jadi pelajaran lah, bukan pelajaran, pengalaman pertama untuk saya karena saya sendiri pengen kedepannya jadi nge-MC, pengen bawa acara, jadi mungkin dari sini saya bisa belajar. Ya menurut saya untuk kegiatan sosial itu nggak ada salahnya dong kita bantu orang, kita main-main sama orang, kita buat mereka senang, itu nggak ada salahnya. Untuk bantu mereka, berikan hadiah untuk mereka, menurut saya itu nggak salah. Jadi selain kita berbuat amal, kita berbuat baik, ya sekalianlah untuk belajar. Kalau untuk kesan, ya saya sendiri ya senang sih, juga ada rasa emosionalnya juga dapat gitu ya, juga dapat karena saya bisa bantu mereka, bisa ikut kegiatan sosial ini. Bulan Ramadannya sebenarnya kalau setiap bulan Ramadan sebenarnya yang paling dikangenin adalah kita bisa kebersamaan sih sebenarnya gitu. Kayak buka puasa ini kita sama-sama gitu karena rasa kita bisa berbagi bersama, rasa kita bisa sama-sama menjalani, melakukan, terus kita juga merasakan langsung gitu, berbagi, apalagi kita media kan. Biasanya kita nggak cuman hanya menayangkan yang bagus aja, tapi kita juga punya pesan untuk disampaikan kepada orang banyak, dan dengan adanya kegiatan ini kita bisa langsung turut merasakan kayak gitu, turut melakukan juga sebagai orang yang turut terlibat juga gitu. Pelajaran kehidupan yang bisa aku petik dari kegiatan ini adalah kita belajar untuk bisa saling berbagi, kebersamaan, kekeluargaan, terus juga perasaan bersyukur terhadap kehidupan yang kita jalanin sekarang gitu. Please, ini tidak ada perbedaan, tetapi adalah suatu kebersamaan. Jadi yang kita junjung adalah kebersamaan. Dan juga ini bukan maknanya hanya di dalam bulan puasa, tetapi adalah bagaimana aku yang sebagai non-muslim juga ikut berpartisipasi untuk memberikan sesuatu hal yang bisa membuat pelajaran hidup untuk kita semuanya kayak gitu. Selain tugas, ya karena kita sebagai umat manusia ya disampingkan dulu lah dalam disampingkan dulu dari segi agama, ras dan golongan. Ya kita sebagai umat manusia harus saling membantu lah, apalagi di bulan Ramadan ini yang bulan penuh hikmah, segala amal, segala perbuatan kita yang baik dibalas jauh lebih berkali lipat lah. Kesampingan dulu lah agama, atau kita tuh sama gitu, kita tuh satu gitu, kita tuh Indonesia. Selain bermain dan belajar bersama, pada kesempatan ini seorang relawan, Suparman, bergabung bersama kami. Suparman adalah salah seorang relawan yang sering mengunjungi dan memberi perhatian pada anak-anak di tempat ini. Kali ini, ia membawakan cerita tentang burung pipit, kerbau, dan kucing. Dengan sabar, ia mengajak anak-anak mengambil hikmah dan menjelaskan makna kebaikan di balik cerita tersebut. 2 jam berlalu dalam suka, tawa, ceria, dan makna. Hampir tibalah kini waktunya berbuka puasa. Di luar tugas mungkin ya berbuat baik mah nggak ada yang nggak ada yang nggak mau lah. Pasti berbuat baik, siapa sih orang yang mau berbuat baik nolak gitu? Pasti nggak ada. Jadi ya yang namanya berbuat baik, pasti kita secara otomatis di alam bawah sadar kita juga bilang, gue mau berbuat baik kok, pasti bisa, pasti ikut. Yang bisa diambil dari kegiatan ini adalah coba merasakan apa yang mereka rasakan lah. Kita udah ngelihat mereka, kita udah ngedenger cerita mereka, kita udah ngerasain sendiri ada di situ, ya mungkin lebih tepatnya lebih bersyukur ya. Bersyukur dulu kecil segala macam ada, minta ini minta itu ada, beruntunglah, maksudnya kita
dulunya tuh nggak terlalu susah lah. Jadi bersyukur itu udah paling utama banget buat saya. Serentak rasa syukur dirayakan dengan menikmati menu buka puasa. Walau sederhana, rasa bahagia karena berbagi dan duduk makan bersama memberi kenangan tersendiri. Sebelum penutup, kebersamaan itu dinyatakan kembali dengan senandung kita satu keluarga. Semua yang hadir pada kesempatan ini memiliki latar belakang berbeda. Tim dari Dai TV sendiri terdiri dari orang-orang keturunan Jawa, Tionghoa, Padang, Sunda, dan Banten. Dengan beragam agama, yakni Islam, Kristen, Buddha, dan Katolik. Kedamaian dan kebersamaan memang sungguh indah. Bahkan, perbedaan adalah sebuah anugerah yang tidak dapat membatasi, tapi justru membawa berkah. Jadi nggak cuma hanya liputan saja, tapi ada pelajaran yang nantinya kita bisa sharing juga ke orang lain dan orang lain juga bisa mencontoh atau mungkin jadi inspiring juga. Pesannya adalah kita berbuat baik bukan hanya untuk hari ini saja, tapi kita bisa berbuat baik untuk nantinya dan itu menjadi suatu pelajaran hidup buat kita, buat orang lain dan buat masa depan kita. Kita semua udah sama-sama menjalankan tugas kita masing-masing. Semoga acaranya juga harus tetap berjalan dengan lancar seperti itu, dan nilai kebersamaan itu sih sebenarnya yang paling berkesan. Pesan dan kesannya apa ya? Pesan dan kesannya sebenarnya acara ini kalau aku bilang sih dari, oleh, dan untuk kita gitu. Jadi kegiatan ini kita lakuin secara bersama-sama, hikmahnya juga kita rasain sama-sama, dan nantinya juga apa yang kita dapetin ini juga semuanya kita rasain sama-sama gitu. Kita belajar bersama-sama, kita merasakan bersama-sama, itu sih. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terlalu sedikit sehingga tidak dapat dibagi. Dan semua niat baik perlu diwujudkan dengan cara yang baik. Jadikan hidup ini penuh dengan makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya saya Andrew Pakpahan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.